Hello guys, welcome back in my channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang berjudul Polling of Interest. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri, Muhammad Aziz Yulianto, dari kelas akuntansi E 2017 dengan NIM 171600114. Kemudian rekan saya Vinda Nur Alfianti Salsabila. Nama saya Ilfa Khairunnisa. Saya Dita Putri Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dita Novitasari, NIM 171600193 dari kelompok 1 sebagai penyaji. Hai semuanya, nama saya Ade Cahyani. Saya dari akuntansi E 2017 dengan NIM 171600189. Nama saya Linda Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Egy Krisnia, NIM 171600043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Intan Sari dari kelas akuntansi E 2017 dengan NIM 171600126. Oke guys, enjoy for watching. One, two, three, come on! Sorry ass DJ. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian polling of interest. Polling of interest metode yaitu metode dengan menyatukan kepemilikan antara aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dan dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Menurut akuntansi penggabungan usaha dengan metode polling of interest, yaitu yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya pada nilai investasi pada perusahaan yang bergabung adalah sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung. Yang dimaksud modal di sini adalah modal saham yang agio saham dan laba yang ditahan atau sebesar aktiva bersih. Total aktiva dikurangi total hutang perusahaan yang digabung. Untuk kasus yang pertama pada slide PPT di samping saya ini, PT Bunda dan PT Ananda adalah dua perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha. Dan gambar tersebut adalah posisi keuangan milik kedua perusahaan sesaat sebelum bergabung. Dan untuk PT Bunda, total aktivanya sebesar 200 juta. Untuk PT Ananda, total aktivanya sebesar 150 juta. Untuk total hutang, PT Bunda sebesar 40 juta, sedangkan PT Ananda sebesar 50 juta. Dan untuk PT Bunda, total modalnya sebesar 160 juta dan PT Ananda sebesar 100 juta. Untuk total hutang dan total modal PT Bunda adalah sebesar 200 juta dan PT Ananda sebesar 150 juta.
Kasus 1. PT Bunda akan mengganti aktiva bersih PT Ananda. Untuk itu, PT Bunda mengeluarkan 5.000 lembar sahamnya untuk mengganti aktiva bersih PT Ananda. Dalam kasus ini, 5.000 lembar saham PT Bunda diserahkan kepada PT Ananda, sehingga jurnal yang harus dibuat oleh PT Bunda pada saat pengeluaran saham tersebut adalah sebagai berikut. Investasi pada PT Ananda sebesar 100 juta sisi debit, modal saham sebesar 50 juta, agio saham sebesar 20 juta, laba yang ditahan sebesar 30 juta sisi kredit. Akibat adanya jurnal tersebut, jumlah modal PT Bunda akan berubah menjadi sebagai berikut. Modal saham nominalnya 10.000, sebelum penggabungan 100 juta, sesudah penggabungan 150 juta. Agio saham sebelum penggabungan 10 juta, sesudah penggabungan 30 juta. Laba yang ditahan sebelum penggabungan 50 juta, sesudah penggabungan 80 juta. Jumlah sebelum penggabungan 160 juta, sesudah penggabungan jumlahnya 260 juta dengan selisih 100 juta. Setelah penyerahan saham kepada PT Ananda, PT Buana kemudian membuat jurnal pemindahan atau penerimaan aktiva dan hutang dari PT Ananda sebagai berikut. Kas sebesar 15 juta, piutang sebesar 25 juta, persediaan sebesar 40 juta, aktiva tetap sebesar 60 juta, aktiva lain-lain sebesar 10 juta, pada hutang dagang sebesar 20 juta, hutang bank sebesar 30 juta, investasi pada PT Ananda sebesar 100 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Untuk PT Ananda akan membuat jurnal penutupan rekening pembukuannya karena aktiva. Kewajiban dan modalnya sudah diambil alih oleh PT Bunda dengan jurnal sebagai berikut. Hutang dagang 20 juta, hutang bank 30 juta, modal saham 50 juta, agio saham 20 juta, laba yang ditahan 30 juta, pada kas 15 juta, piutang 25 juta, persediaan 40 juta, aktiva tetap 60 juta, dan aktiva lain-lain 10 juta. Pada slide ini, kita akan membuat laporan keuangan gabungan dari PT Bunda dan PT Ananda dengan cara menjumlahkan masing-masing rekening yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang membuat neraca gabungan adalah PT Bunda, sedangkan PT Ananda sudah tidak membuat pembukuan lagi karena diambil alih aktiva dan kewajibannya oleh PT Bunda. Berikut adalah laporan keuangan pada PT Bunda dan PT Ananda sebelum dan sesudah bergabung menjadi neraca gabungan buku PT Bunda. Pada sisi aktiva, terdapat pos kas senilai 25 juta pada PT Bunda dan senilai 15 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 40 juta. Pada pos piutang senilai 35 juta pada PT Bunda dan senilai 25 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 60 juta. Pada pos persediaan senilai 40 juta pada PT Bunda dan senilai 40 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 80 juta. Pada pos aktiva tetap senilai 80 juta pada PT Bunda dan senilai 60 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 140 juta. Pada aktiva lain-lain senilai 20 juta pada PT Bunda dan senilai 10 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 30 juta. Dengan total aktiva senilai 200 juta pada PT Bunda dan senilai 150 juta pada PT Ananda, sehingga total aktiva pada neraca gabungan senilai 350 juta. Di sisi liabilitas terdapat pos hutang dan modal.
pos hutang terdiri dari pos hutang dagang senilai 15 juta pada PT Bunda dan senilai 20 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 35 juta. Pada pos hutang bank senilai 25 juta dan pada PT Bunda dan senilai 30 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 55 juta. Dengan jumlah hutang senilai 40 juta pada PT Bunda dan senilai 50 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 90 juta. Pada pos modal terdapat modal saham senilai 100 juta pada PT Bunda dan senilai 50 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 150 juta. Pada aigo saham nominal 10.000 senilai 10 juta pada PT Bunda dan senilai 20 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 30 juta. Pada pos laba ditahan senilai 50 juta pada PT Bunda dan senilai 30 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 80 juta dengan jumlah modal senilai 160 juta pada PT Bunda dan senilai 100 juta pada PT Ananda, sehingga neraca gabungan senilai 260 juta dengan total hutang dan modal senilai 200 juta dan pada PT Bunda dan 150 juta pada PT Ananda, sehingga total hutang dan modal pada neraca gabungan senilai 350 juta. Baik, dalam kasus 2 ini, apabila PT Bunda mengeluarkan 7.000 lembar sahamnya untuk ditukarkan menjadi aktiva bersih PT Ananda, maka dalam kasus 2 ini, modal saham PT Bunda akan bertambah sebesar 70 juta. Dengan adanya pengeluaran modal ini, jumlah modal PT Bunda semuanya menjadi 170 juta. Yang mana digabungkan dengan modal saham sebelumnya dengan jurnal, maka dari itu jurnal penggabungan yang harus dicatat PT Bunda yaitu sebagai berikut. Untuk yang berada di debat adalah investasi pada PT Ananda sebesar 100 juta dan yang berada di kredit modal saham sebesar 70 juta dengan laba ditahan sebesar 30 juta juga berada di kredit. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana dengan rekening agio saham, mengapa tidak ada di jurnal ini. Nah, karena kenapa beda jika ada yang menanyakan seperti itu, karena besarnya investasi pada PT Ananda sama dengan modal milik PT Ananda yang sudah ditukarkan sebesar 7.000 lembar saham dengan PT Bunda yang nilainya sebesar 70 juta. Lalu sesuai dengan prosedur, selisih antara besarnya investasi dengan besarnya modal maka akan dimasukkan dalam rekening laba ditahan. Jika investasi sebesar 100 juta dan modal saham sebesar 70 juta, maka dalam rekening laba ditahan akan bahkan sebesar 30 juta, yang mana 30 juta didapatkan dari 100 juta dikurangi 70 juta. Itu seperti itu. Apabila PT Bunda mengeluarkan 6.000 lembar saham guna mengganti aktiva bersih PT Ananda, maka jurnal penggabungan yang dibuat adalah sebagai berikut. Investasi pada Ananda 100 juta, pada modal saham 60 juta, agio saham 10 juta, dan laba yang ditahan adalah 30 juta.